warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan kita sampai pada hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah halal darah seorang muslim melainkan karena salah satu dari tiga hal. Yang pertama adalah seseorang yang sudah menikah kemudian berzina. Yang kedua, membunuh jiwa tanpa hak. Dan yang ketiga adalah meninggalkan agama atau murtad. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan agama Islam, yang mana Islam datang membawa kemaslahatan dan memerintahkan kemaslahatan serta melarang terjadinya kemungkaran. Maka setiap apa saja yang datang membawa kemudaratan itu pasti datangnya bukan dari Islam. Di antara kemaslahatan Islam adalah bagaimana Islam menjaga darah seorang muslim, menjaga kehormatan seorang muslim, menjaga harta seorang muslim. Jadi darah seorang muslim dijaga. Ketika dia mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, maka harus dijaga darahnya, harus dijaga hartanya, harus dijaga juga kehormatannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersabda kepada kaum muslimin, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian itu haram atas kalian. Tidak boleh seenaknya begitu saja ditumpahkan darah seorang muslim. Tidak boleh begitu saja seenaknya dirampas harta seorang muslim. Ya. Tidak boleh begitu saja seenaknya menodai kehormatan seorang muslim, yaitu dengan cara menuduh tanpa ada bukti.
Ya. Haram atas kalian fi syahrikum hadza, di bulan haram ini, wa fi baladikum hadza, dan di negeri yang aman ini, kota Mekah Al-Mukarramah. Rasulullah SAW juga bersabda, qatlul mu'min a'zamu indallah min zawalid dunya. Terbunuhnya seorang mukmin itu lebih besar daripada hancurnya dunia ini. Kalau kita lihat jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini banyak sekali orang-orang itu bermudah-mudah dalam membunuh. Seakan-akan jiwa seorang mukmin itu, seorang muslim itu nggak ada harganya. Padahal Nabi SAW telah berkata, la zawal dunya ahwanu min qatli rajulin mu'min. Ya. Terbunuhnya seorang mukmin itu lebih besar daripada hilangnya dunia ini. Demikian pula muqaddimah yang bisa mengarah kepada pembunuhan. Contoh, menakut-nakuti, ini nggak boleh. Ngeprank dengan cara menakut-nakuti, tidak boleh, terlarang. Ya. Karena darah seorang mukmin itu dijaga jemaah sekalian. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah atau terlahir dalam keadaan muslim, maka wajib dia dijaga hartanya, dijaga darahnya, dan dijaga kehormatannya. Karena membunuh seorang mukmin dosa besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Subhanallah. Ya, kita kadang-kadang kaget gitu. Dengar berita ada seseorang dibunuh karena sebab sepele. Gak ada harganya sama sekali. Padahal ini dosa besar. Kalau yang terbunuh seorang mukmin muslim, dosa besar. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Setiap perbuatan dosa yang sampai mengarah kepada ancaman neraka, apalagi kekal selama-lamanya di api neraka, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa besar. A'zamuz dzunub. Khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'ana, Allah melaknatnya. Wa addalahu azaban azima, dan Allah persiapkan azab yang sangat pedih kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis juga, ya, ada seorang yang membunuh dan orang yang terbunuh, kedua-duanya masuk dalam api neraka. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau yang membunuh jelas dia membunuh. Tapi kalau yang terbunuh juga masuk ke dalam api neraka. Kenapa ya Rasulullah?" Ternyata orang yang terbunuh sudah ada niatan dalam hatinya akan membunuh juga. Lihat, hanya sekedar niat ingin membunuh seorang, maka itu dicatat dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak boleh bagi kita untuk bermudah-mudah dalam masalah ini. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela, mencaci, menghina seorang mukmin itu kefasikan, dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Ya, kita tidak boleh bermudah-mudah dalam masalah ini, menakut-nakuti, ya, tidak boleh. Nah, pengecualian yang disebutkan dalam hadis ini, ya, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salas. Tidaklah halal darah seorang muslim melainkan karena salah satu dari tiga. Artinya seseorang itu bisa ditegakkan hukum had pembunuhan kalau dia melakukan
tiga perkara ini. Jadi asalnya bahwa darah seseorang itu dijaga, haram kecuali seseorang melakukan tiga hal berikut. Yang pertama adalah perzinaan. Ya, hukuman dalam Islam, syariat Islam. Ya, bagi seorang yang berzina, kalau sudah menikah maka hukumannya adalah rajam. Ya, sampai meninggal, sampai wafat. Kalau belum menikah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, yaitu seseorang yang membunuh orang lain, maka hukumannya qisas, dibunuh lagi dalam syariat Islam. Ya, ditegakkan hukum qisas. Ada fulan yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka hukumannya dibunuh lagi. Wattariku lidinihil mufariqu lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya, artinya murtad, dia keluar dari agama Islam, maka hukumannya dalam syariat Islam adalah dibunuh dalam syariat Islam. Ya, ini kita sedang berbicara dalam syariat Islam. Dan yang menegakkan hukuman tersebut adalah ulil amri, pemimpin. Tidak boleh sembarangan. Oh, ini murtad keluar dari Islam, dibunuh. Enggak. Diserahkan kepada ulil amr. Diserahkan kepada masing-masing wilayah negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat. Ya. Tapi kalau sebuah negara tersebut menegakkan syariat Islam, hukum Islam, maka ini merujuknya kepada sabda Nabi SAW ini. Tapi kalau belum secara sempurna menegakkan syariat Islam, maka dikembalikan hukumannya seperti apa, telah diatur oleh undang-undang, kan gitu. Ya, di negara kita diatur undang-undang terkait pembunuhan, perzinaan, ya, dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang sangat bermanfaat untuk bisa kita ambil dalam hadis ini. Yang pertama, terjaganya kehormatan seorang muslim. Terjaganya kehormatan seorang muslim. Oleh karena itu, ini kita dalam bermuamalah, dalam bergaul kepada sama muslim, kita harus hati-hati. Ya. Tidak boleh sampai menyakiti hatinya, tidak boleh sampai melukainya. Lihat, sebelum kita berkata, kira-kira perkataan saya ini dapat menyakiti hatinya atau tidak? Bercandanya saya ini bisa melukai hatinya atau tidak? Kalau kira-kira bisa menyebabkan hatinya tersakiti, maka lebih baik diam. Pilih kata-kata. Lihat akibatnya. Perbuatan saya ini bisa melukainya atau tidak? Sekarang kita lihat banyak sekali bercandaan-bercandaan yang sampai menyebabkan seorang itu terbunuh, bisa menyebabkan orang itu lumpuh, terluka, banyak sekali. Padahal nggak boleh, kita harus jaga kehormatan seorang muslim. Harus kita jaga sama sekalian. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan terjaganya kehormatan orang muslim. Yang kedua, darah orang muslim halal ditumpahkan karena 3 keadaan. Yang pertama, laki-laki atau wanita yang sudah menikah lalu berzina, hukumannya adalah dirajam sampai mati. Yang kedua, seseorang membunuh orang lain, ya, dan syarat-syarat qisas telah terpenuhi. Syarat qisas, kutiba alaikumul qisasu fil qatl, telah ditetapkan, diwajibkan atas kalian qisas dalam hukum pembunuhan. Nanti kita akan jelaskan faedah, apa faedah dari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini. Luar biasa jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, orang yang memisahkan diri dari jamaah, dari kaum muslimin, maka ia juga dibunuh atau karena murtad dari agama Islam. Yang ketiga, faidahnya terdapat ancaman dari membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT. Tadi ancamannya sebagaimana yang tadi saya sebutkan, firman Allah dalam surat Maidah, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Kemudian yang keempat, hadis ini menganjurkan umat Islam untuk berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Sama sekali tidak boleh memisahkan diri dari mereka. Artinya maksud dalam hadis ini juga kita harus berada
dibawa ke pemimpinan yang sah. Ya. Tidak boleh bagi kita keluar dari kepemimpinan yang sah kemudian membuat kepemimpinan yang baru, diangkat sebuah pemimpin kemudian kita berbaiat, nggak boleh. Karena ini memisahkan dari kaum muslimin. Wajib bagi kita as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat terhadap pemimpin yang sah. Selama mereka tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat. Karena la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatin khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah di Indonesia semuanya diatur. Ya. Rukun Islam yang 5 semuanya diatur. Rukun yang pertama diatur. Yang kedua, sholat diatur. Zakat juga diatur. Apalagi? Puasa diatur juga, alhamdulillah. Yang kelima, haji pun diatur. Semuanya diatur. Faedah yang kelima, seseorang yang berzina, waliyadzubillah, semoga kita dijauhkan dari dosa ini dosa yang besar. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu sebagai fahisyah. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati perzinaan. Innahu kana fahisyah. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji. Ya. Merusak agama, merusak kehormatan, merusak nasab, perzinahan itu. Waliyadzubillah. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Ya. Nah, seorang yang berzina dan dia sudah menikah tapi masih berzina, hukumannya adalah dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Ya. Orang kalau tahu hukumannya seperti itu, dia akan apa? Jemaah sekalian, berhati-hati. Hati-hati nih. Hukuman dalam Islam nih, syariat Islam nih kalau ditegakkan ini, gak ada yang berani deket-deket kepada perzinahan. Ya. Demikian pula tadi membunuh seorang, maka balasannya dibunuh lagi, kisos lagi. Kalau dia ketahuan membunuh seseorang, ditangkap, terbukti jelas semua, ada bukti-buktinya, balasannya dikisos lagi, dibunuh lagi, dia akan berhati-hati dari melukai. Dan ini pelajaran bagi yang lain juga. Ya. Pelajaran bagi yang lain bahwa kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menumpahkan darah seorang. Baik dia dengan sengaja sudah memegang senjata, ya, untuk melukai seorang, ataupun bagi siapapun yang mengendarai sepeda motor, mobil, akan berhati-hati di jalanan. Lihat ada orang yang berjalan, dia hati-hati, tidak asal kencang begitu saja. Oh, dia berpikir ulang kalau ingin berbuat. Kenapa? Karena ini kalau sampai melukai orang lain, apalagi sampai membunuhnya, maka hukumannya dibunuh lagi. Waliyadzubillah. Faedah yang selanjutnya, faedah yang ke-6, penegakan hudud adalah hak penguasa. Ini penting juga jamaah sekalian. Penegakan hudud adalah hak penguasa atau seseorang yang diberi wewenang oleh ulil amri tersebut. Jadi hukuman-hukuman yang tadi kita sebutkan, ya, yang dia melakukan perbuatan yang mengarah kepada pembunuhan juga, maka itu yang menegakkan adalah ulil amri atau yang dituju oleh ulil amri. Ya, tidak boleh sembarangan. Oh, ini berzina, dirajam, nggak bisa. Ya, harus dikembalikan kepada ulil amri dan dikembalikan kepada undang-undang yang telah dibuat oleh negara tersebut. Kemudian faedah yang selanjutnya, haram dan terhormatnya darah orang muslim. Inilah perkara yang disepakati berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama. Ya, jadi tentang haram dan kehormatan darah seorang muslim itu disepakati bukan hanya dari hadis Nabi saja, tapi dari Al-Quran, tadi kita sebutkan ayatnya, dan juga ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Jadi sangat kuat sekali jemaah sekalian. Kemudian faedah selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukuman had atau hudud itu untuk kemaslahatan. Sebagaimana tadi di awal saya sampaikan bahwa Islam datang membawa kemaslahatan. Ini kemaslahatannya demi mencegah, melindungi, dan untuk membentengi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan.
Ada lagi hukuman lain, misalnya seorang yang mencuri, potong tangan, potong sini pergelangan tangannya. Kalau dia mencuri barang yang berharga dengan nominal tertentu dan barang tersebut sudah diamankan, sudah dikunci, sudah digembok, kemudian dicuri, ya, maka dalam Islam hukumannya potong tangan. Lihat, ya. Ini demi apa? Mencegah, melindungi, dan untuk membentengi masyarakat dari tindak kriminal. Orang mikir-mikir, waduh, kalau saya mencuri ini potong tangan ini. Ya, kalau saya membunuh seorang, hukumannya dibunuh lagi. Kalau berzina, hukumannya dirajam. Kalau keluar dari Islam, hukumannya dibunuh dan lain sebagainya. Lihat, maka akan terjadinya keamanan, terjadinya kemaslahatan. Karena setiap tindakan kriminal, kejahatan, pasti konsekuensinya yang tadi disebutkan. Sehingga orang berhati-hati. Jangan sampai saya melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Karena hukumannya dalam Islam seperti ini, dan seperti ini. Terjadilah keamanan, terjadilah kemaslahatan, jemaah sekalian. Ya, dan itulah yang kita inginkan. Itulah yang kita inginkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis yang ke-14 bahwa darah seorang muslim, kehormatan seorang muslim, harta seorang muslim itu dijaga. Tidak boleh seenaknya ditumpahkan, dirampas, dinodai, kecuali dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Cara yang hak itu tadi, seorang yang berzina, seorang yang membunuh seorang muslim lainnya, dan seorang yang keluar dari agama Islam. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Insyaallah pada pekan atau pertemuan selanjutnya kita masuk hadis ke-15 di antara akhlak orang yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya kepada kita, hidayahnya kepada kita, agar kita bisa senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan semoga Allah menjaga kita, melindungi kita dari buruknya akhlak, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga Allah hapuskan dosa-dosa kita dan wafatkan kita dalam keadaan baik, sehingga kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan? Ayo. Oh ya, silakan. Kalau sampai ada jambret gitu. Jambret, begal, bukan? Begal, sampai mati. Sampai mati. Gimana kira-kira? Ya. Subhanallah. Yang tanggung jawab adalah. Iya. Di negara kita telah diatur semuanya, ya, diatur, artinya tindakan kriminal, betul, memang itu adalah tindakan kejahatan, ya. Dan kita harus percayai kepada mereka. Ya, ketika terjadi penjambretan, pencurian, ditangkap mungkin oleh masyarakat, oleh kita, tapi harus kita serahkan kepada pihak kepolisian. Karena nanti akan dicek, diteliti terlebih dahulu apa bentuk pencuriannya, apa bentuk kriminalnya, kan gitu. Kalau ternyata bentuk kriminalnya misalnya sesuatu yang tidak sampai kepada tahap pembunuhan, kemudian orang itu sudah dibunuh, maka itu juga kesalahan. Contoh misalnya yang banyak terjadi, pencurian itu tidak sampai pembunuhan, pencurian itu kan dalam Islam saja, kita berbicara Islam itu potong tangan. Nah, ketika ada seorang yang mencuri kemudian ditangkap, kemudian dihakimi sampai meninggal dunia, kira-kira melampaui batas atau tidak itu? Itu kan melampaui batas. Dan itu adalah kezaliman. Justru malah yang tadinya dia yang bersalah, jadi orang yang menghakiminya bersalah. Iya, karena dalam Islam saja mencuri itu adalah potong tangan. Tidak sampai tahap kepada pembunuhan. Ini sampai terbunuh, waliyadzubillah.
maka tahapannya sudah benar. Kita serahkan kepada pihak yang berwajib, biar itu kewajiban mereka. Kalau mereka melaksanakan sesuai dengan hukum Islam, alhamdulillah, atau mendekati, alhamdulillah. Kalau tidak, itu bukan urusan kita. Kalau benar, kita dapat pahala, mereka juga dapat pahala. Tapi kalau ada kekeliruan yang ditangani oleh pihak berwajib atau pemerintah, maka biar mereka yang menanggung dosanya, dan kita tidak. Seperti itu jamaah sekalian. Ya. Terkadang kita berlebihan dalam menyikapi tadi tindakan kriminal yang seharusnya tidak sampai seperti itu hukumannya, maka dihukum sampai terjadi pembunuhan. Yang tadinya dia bersalah, jadi kita juga ikut bersalah. Kenapa? Karena seharusnya nggak sampai dibunuh gitu misalnya. Betul, memang mungkin karena emosi dari masyarakat segala macam. Tapi apakah tindakan itu juga dibenarkan dalam Islam? Gitu loh. Gimana cara menyelesaikan masalah? Ya, kan gitu. Nah, maka kita harus berhati-hati juga dalam menyikapi sebuah permasalahan. Demikian mungkin. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.